能防御法器攻击，当然比较大。石头，不如多盛点火切血给我喝。古洞府呢，那多半是树的，多寻补点火切。空加传快，狐狸，别跟小爱来这套啊！那你这火球符上的符文看着……哎。 你是谁？玩意儿，让你嘚瑟！这个时代就是不比。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua baru yang berjudul King of Lost Cultivator, episode yang ketiga. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan kalau sudah, seperti biasa, kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo, ia terus bersama si kakek tua artefak, dan bahwasannya si kakek tua artefak ia kelihatan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam jiwa atau ke dalam diri Wei Suo yang begitu lemah. Lalu kelihatan di akhir pembacotan mereka berdua pun melaksanakan gunting kertas batu, bahwasannya Wei Suo dianggap kalah oleh sang kakek artefak. Dan menurut Wei Suo, batu kertas gunting mereka berdua atau batu kertas gunting si kakek artefak, ia sudah ketinggalan zaman. Bahwasannya pada batu kertas gunting tadi si kakek artefak memilih gunting, dan si Wei Suo ia memilih menjadi kain saja. Dan pada zaman sekarang kain lebih kuat daripada gunting. Jadi menurut Wei Suo, kainlah yang memenangkan batu kertas gunting kali ini. Konyol sekali ya geng ini mah. Dan pada kesempatan hari ini juga bahwasannya kain melambangkan pakaian pusaka dan gunting melambangkan senjata pusaka. Dan Wei Suo menjelaskan bahwasannya pakaian pusaka dapat melindungi dari serangan senjata pusaka atau serangan gunting-gunting. 不是我赢了吗？我们这个时当然了，石头，看我心情。 Lalu si kakek juga langsung menanyakan bahwasannya bagaimana nasib terhadap batu. Dan bahwasannya batu menurut Wei Suo, menurut pendapat Wei Suo itu bahwasannya senjata pusaka dapat menghancurkan batu spiritual. Sehingga mulai sekarang pakaian pusaka tidak akan bisa digunakan untuk batu kertas gunting lagi. Mulai sekarang mah dan seterusnya, ucap Wei Suo. Sehingga kelihatan si kakek tua pun langsung bersujud bahwasannya dia tidak hanya ingin dipanggil Pak Tua saja. Dikarenakan martabatnya pada kesempatan hari ini sudah hilang di hadapan Wei Suo. Dan pada kesempatan hari ini si kakek tua membacot di hadapan Wei Suo bahwasannya kenapa Wei Suo tidak memberikan si kakek tua artefak lebih banyak darah kalajengking api untuk diminum olehnya. 古英雄出老头，带我去个什么？ 捡了1两个海镜4重。 Dan menurut Wei Suo, menurutnya janganlah bersaing dengan kalajengking api, dikarenakan kalajengking api begitu sangat menyeramkan. Dan bahkan si kakek tua artefak juga ingin membantu membentuk Golden Core yang ada di dalam diri tubuh Wei Suo. Dan Wei Suo malahan membalikan perkataan si kakek tua artefak, bahwasannya mengapa si kakek tua artefak tidak mengajarkannya beberapa resep pil yang berharga untuknya. Atau bisa juga untuk saat ini dia mengajak ke dalam gua yang begitu menakjubkan. Dan menurut si kakek tua artefak, bocah kecil ini atau Wei Suo ingin pergi ke gua kuno yang padahal gua kuno dapat menderitakan orang-orang yang begitu lemah.
再到深海境4日。月啊！我现在教你多赚些零食，打好基础。 Dan singkatnya cerita, setelah mereka berdua pun membacot, pada akhirnya kelihatan pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita, Wei Suo, ia berjalan-jalan di toko barang-barang spiritual. Dan toko-toko tersebut merupakan toko spiritual terbesar di sebelah barat kota Lingyu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini toko barang-barang Sanbei sudah tutup ya geng. Dan sang pemeran utama kita pun terus berjalan-jalan mengelilingi toko-toko di tempat tersebut. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini dia pun masuk ke salah satu toko dan ia pun langsung disambut oleh si penjaga toko. Dan menurut si penjaga toko bahwasanya tuan muda Wei Suo disinilah tempat mengumpulkan kalajengking api. Dan kelihatan si tetua penjaga toko pun langsung mendekati kepada Wei Suo. Dan menurut Wei Suo dia telah menginginkan sebotol bubuk pengumpul dan juga satu jimat pelarian angin, sehingga semua barang-barang yang ada di tempat tersebut langsung dicarikan oleh si penjaga toko. 我先呀，帮您去猎香。您要不先打个88折来说自然。 Dan Wei Suo pun akhirnya menanyakan berapa harga semuanya barang-barang yang ia inginkan. Dan kelihatan menurut si penjaga toko baru-baru ini dia mendapatkan diskon sejumlah 12%. Dan sontak Wei Suo langsung memperlihatkan voucher jimat emas. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini voucher yang ada di tangan Wei Suo terlihat asing oleh si penjaga toko. Lalu Wei Suo pun akan membuktikan voucher tersebut di ruangan yang begitu menakjubkan. Dan pada kesempatan hari ini Wei Suo langsung memperlihatkan kekuatan voucher tersebut dan meledakkan kepada patung-patung yang masih nangtung. Pada akhirnya si penjaga toko pun percaya terhadap voucher milik Wei Suo. Dan sembari pulang, Wei Suo serta si penjaga toko, kelihatan Wei Suo langsung menanyakan satu hal lagi, bahwasannya di manakah Wei Suo berhak dapat mendapatkan rumput harimau yang begitu mengenaskan. Lalu si penjaga pelelangan menjelaskan kepada Wei Suo dengan secepat kilat. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan di tempat situ si nona cantik atau Han Weiwei datang kembali menghampiri kepada ketua penjaga pelelangan atau penjaga toko. Dan si nona cantik Han Weiwei ia terus menanyakan akankah kemana Wei Suo pergi. Dan kelihatan juga si penjaga pelelangan langsung memberitahukan kemanakah arah Wei Suo pergi. Lalu singkatnya cerita, pada akhirnya kelihatan di sisi lain Wei Suo sudah bersama sang kakek tua artefak. Ia terus membacot di salah satu tempat yang begitu kuno dan begitu misterius sambil menyalakan api unggun yang begitu terang. 肉动物，我先来说。 Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pula kalajengking api yang begitu beracun, tentunya yang begitu jahat, dianggap remeh oleh Wei Suo. Para kalajengking itu datang menghampiri kepada sang MC kita Wei Suo, dikarenakan terpancing oleh api yang begitu ganas menyala kuat. Dan kalajengking beracun itu langsung mendekati kepada Wei Suo. Namun dengan sigap ya geng, Wei Suo berhasil melepaskan dan menghempaskan kalajengking itu, sehingga semua kalajengking beracun itu atau kalajengking api itu yang ada di tempat tersebut berhasil Wei Suo habisi. Dan scene kembali berpindah ya geng, di sisi lain si nona Han Weiwei dia pun langsung tersengat kelihatannya oleh kalajengking api itu. Tentunya kalajengking api itu begitu jahat, dan ia sambil mencari-cari Wei Suo bahwasannya sudah lama di tempat tersebut, ia tetapi masih belum menemukan jejak pria aneh Wei Suo itu. Dan si nona Han Weiwei mengira bahwasannya mungkin saja si bos gendut atau si ketua penjaga toko itu berbohong kepada si nona Han Weiwei. Dan tiba-tiba dia pun langsung dicegat ya guys. Si nona Han Weiwei dicegat oleh si pria yang tampan yang begitu menyeramkan. Dan si pria jahat itu sepertinya akan menghampiri dan menanyakan tentang seputar hal penting kepada si nona Han Weiwei. Dan si nona Han Weiwei langsung menanyakan siapa nama pria tersebut yang ada di depannya. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.